Halo abang-abangku, selamat malam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya kembali untuk nonton di jurnal trading harian saya di hari ini. Abang-abangku, untuk kalian ya yang masih trading, cepat atau lambat saldo kalian akan habis. Mohon maaf ini abang-abangku saya katakan ini. Teman-teman, bukan maksud saya gimana-gimana gitu ya. Untuk teman-teman yang masih termakan bujuk rayu para marketing dan mentor-mentor sesat, kalau mau serius, ya diseriuskanlah. Kita yang secara nyata saja dan masuk logika, mau trader apapun itu, baik di quotek, di forex, di kripto, di saham, atau apapun itu, pastinya perlu yang namanya modal yang sesuai atau modal yang ideal. Banyak di YouTube yang judulnya cukup dengan modal 150.000, 200.000 bisa profit jutaan, bisa profit ratusan persen, bisa profit ribuan persen. Percayalah, itu hanya pancingan saja abang-abangku. Karena saya percaya kalian yang ikutin itu cepat atau lambat akan loss yang berkelanjutan. Karena para marketing tidak memikirkan nasabahnya, para marketing yang offshore ya, abal-abal. Mereka tahu kalau modal 150.000 itu tidak akan bisa bertahan. Mungkin hanya 1 atau 2 hari, paling lama 3 hari, setelah itu loss berkelanjutan. Akhirnya apa? Kalian penasaran? Ayo ngaku siapa? Akhirnya depo lagi, tidak terasa total deposit dari yang kecil-kecil nih, kalau di total semakin besar. Ini khusus untuk para marketing abal-abal ya, mudah-mudahan dia dengar video saya ini. Tolong para marketing, kasihlah edukasi yang benar dan pikirkanlah nasabahnya. Jangan menjerumuskan pada kehancuran, kasihan mereka yang tidak mengerti dan minim pengetahuan. Karena marketing atau mentor yang benar, ada yang namanya beban psikologi. Tidak semuanya itu dinilai dengan uang. Kalau nasabah sudah percaya kepada Anda, tolong dijaga baik-baik. Karena itu sebagai rasa tanggung jawab sebagai mentor atau sebagai marketing. Mentor yang baik pastinya akan membimbing dengan baik dan tulus mengajarnya. Karena itu merupakan rasa sukacita melebihi uang. Abang-abangku, coba simak video ini dengan baik ya, yang akan saya tampilkan yang diucapkan trader profesional. Sorry banget, ini kita bukan bermaksud mau nyombong, bukan bermaksud mau mandang sebelah mata, bukan juga bermaksud menyepelekan. Tapi terus terang, bagi siapapun juga yang trading pakai dana terlalu kecil, serius trading pakai dana terlalu kecil, pasti akan ludes. Pasti akan tiba saatnya itu pasti akunnya habis. Kenapa? Sekarang kita ngomong PR pertama sudah selesai, yaitu backtest. Dengan kita backtest, kita bisa lebih percaya diri karena kita punya acuan data. Ya kan, otomatis juga kita bisa menjalankan tradingan kita tuh ada arahnya, ya kan. Tapi saat kita trading, ini urusannya mental, ini PR yang kedua. Ini PR yang lebih berat sebenarnya. Ini lebih berat, kan karena namanya mental itu nggak ada acuan datanya. Harus ditempa kalau mental cuma bisa ditempa, ya kan. Dan kalau nempa mental pakai dana yang terlalu kecil, gimana ya? Pasti jauh lebih cepat goyang mental kita. Nah, abang-abangku sudah dilihat. Jadi abang-abangku, saya mohon maaf ya, teman-teman semuanya, kalau kata-kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Bukan bermaksud menyinggung siapapun. Kalau kita mau serius terjun, siapkan segala sesuatu itu dengan baik dan berpikirlah secara cerdas. Tidak ada yang instan. Yang instan itu buat Indomie, itu aja butuh proses loh abang-abangku ya. Direbus dulu, harus pakai kompor, gas, air untuk merebusnya. Setelah itu dikasih bumbu. Itu aja butuh proses. Apalagi mau jadi trader profesional, butuh proses belajar, butuh modal, dan kita juga harus korban waktu, korban pikiran, dan terlebih lagi korban perasaan, bosku. Kita itu harus konsisten loh kalau mau berhasil. Bila semua itu sudah dilalui, akan membentuk yang namanya apa? Mental, bosku. Lakukan itu semua secara istiqomah sehingga menciptakan habit atau kebiasaan yang baik ya. Salam biji onta ya lur ya. Oke abang-abangku, itu tadi sekilas info aja. Oke, saya akan lanjut lagi ke jurnal trading harian saya. Dan hari ini saya sudah profit
345 US dollar. Inilah jurnal trading harian saya. Saya tulis dari hari ke hari. Jadi hari ini saya profit 345, kemarin tuh saya profit 724. Saya juga ada yang live streaming, sudah saya jelaskan kepada teman-teman semuanya ya, bagaimana sih saya open turun, saya open naik sesuai dengan strategi yang saya gunakan begitu. Dan teman-teman yang ingin gabung ke live streaming saya silakan ya. Oke, ini jurnal trading saya. Lalu saya mau trading tipis-tipis saja karena saya sudah untung 345 US dollar ya. 890 saya mau resikokan 3% aja. Berarti kalau 8901 dikurang 3% itu menjadi 267 dolar. Nah, ini resiko trading yang saya pakai. Nah, untuk teman-teman pastinya sudah mengikuti saya, sudah download ya, atau teman-teman punya resiko trading lebih bagus silakan aja dipakai. Tapi kalau teman-teman mau pakai punya saya, sudah saya sertakan di deskripsi YouTube saya, tinggal di download aja. Disesuaikan dengan batas-batas resikonya yang teman-teman ikhlas kehilangan, karena saya sudah katakan resiko adalah sebuah kepastian, profit adalah sebuah harapan ya. 267 berarti di mana ini? 267 di sini ya, berarti yang moderat itu batas resikonya 195 US dollar, berarti kurang dari 3%. Oke, kalau saya pakai yang ini 585 atau 50 berarti lebih, resiko saya menjadi kurang lebih 5%, 4 sampai dengan 5%. Oke, saya pakai yang resiko trading rupiah medium 1 aja, mulai dari 150.000 atau 15 dolar. Nah, di sini saya mau pakai dalam bentuk rupiah aja. Saya rubah dulu dalam bentuk rupiah. Oke. Udah sering pakai dolar ya kan. Nah teman-teman, saya mau pakai rupiah dan saya akan tradingnya itu hit and run. Maksudnya hit and run itu saya akan open beberapa kali seperti itu, tetapi disesuaikan dengan batas resiko saya. Jadi saya total resiko saya adalah tadi 267 ya. 267 kalau saya tadi mulai dari 150.000 berarti batas resiko 5% berarti 5.850 begitu ya. 585 dolar. Jadi mungkin saya akan opennya misalnya 100.000, saya open 4 kali gitu ya, tapi di total aja, karena kalau pas saya menemukan base momentum, kalau 1111 begitu agak lama waktunya, nanti keburu lewat gitu ya. Jadinya saya akan opennya secara misalnya 4 kali saya sudah hitung nih total. Yang penting adalah batas risiko kita yang siap kita kehilangan ya. Oke, saya akan menggunakan di time frame 1 menit aja di sini, maka saya pakai expire waktunya adalah 2 menit. Untuk strateginya pasti abangmu sudah tahu, saya hanya menggunakan 2 moving average ya. Silahkan ditonton di live streaming saya yang kemarin atau ditonton di video-video sebelumnya yang tidak live streaming, karena saya sudah jelaskan secara detail, atau di live streaming saya jelaskan kepada teman-teman secara detail kenapa saya open turun atau kenapa saya open naik ya. Jadi 150, pokoknya batas risiko saya adalah 5.850, berarti saya akan mulai dari 500 deh. 500 ya, oke. Saya akan cari asetnya yang mendukung ya. Iya abang-abangku, saya ambil posisi turun di aset Euro USD. Kalau saya lihat di sini bearish engulfing ya, dan dia sudah menutupi serta sudah tertabak dari garis biru dan garis emasnya ini. Untuk kedua candle itu sama seperti ini, di bearish engulfing, lalu kita open turun ya, dan akhirnya profit di sini ya, di sini. Karena saya pakai durasi 2 menit, karena saya pakai time frame-nya di 1 menit. Mudah-mudahan ini meledak. Kalau saya mengalami kerugian di sini, saya akan tetap ambil turun selama dia bukan bullish engulfing. Kalau bullish engulfing, maka saya open kebalikannya, open ke atas ya. Sudah saya jelaskan di live streaming saya yang kemarin. Itu silakan ditonton kalau teman-teman masih belum paham, karena memang ada yang bertanya juga. Kita lihat aja. Ya abang-abangku, kita dalam tangan lambat. Apa yang terjadi di sini? Masih ada waktu 3 detik lagi sepertinya meledak profit. Open pertama saya meledak profit. Oke. Nah, di sini mau saya coba compounding ya.
Jadi saya cepatkan videonya supaya durasinya tidak panjang teman-teman ya, tapi tidak akan mengurangi dari keaslian video ini. Ya abang-abangku, saya ambil posisi turun di aset NJD CAD dengan dengan 1 menit ya untuk expire waktunya, karena kenapa saya rubah ke time frame 30 second. Jadi saya kali 2. Kalau di 30 second expire waktu menjadi 1 menit. Kalau di 1 menit kita melihat time frame-nya di 1 menit, maka menjadi 2 menit. Mudah-mudahan di sini meledak compounding saya. Kita lihat aja. Ya abang-abangku, ternyata tidak berhasil ya. Kita lihat dulu. Harusnya tadi langsung aja saya ambil. Apakah ini menjadi bearish engulfing juga? Sepertinya kita tunggu dulu ya, karena kalau hitungan saya di saat sini mengalami kerugian, harusnya saya open di sini nih, di candle yang ini turun lagi. Oke, maka saya akan menunggu di 1 candle lagi ini. Kita lihat. Kalau di sini tadi saya ambil open turun, maka rugi di sini ya. Lalu kalau saya ambil lagi turun di sini, harusnya sih profit di sini ya teman-teman ya, karena durasi waktunya 1 menit. Tadi wah tipis banget ya, ini udah kelewat abang-abangku. Kita cari lagi ya, nggak berhasil compounding saya cari yang best momentum ya. Ya abang-abangku, saya ambil posisi turun di aset NJD CHF. Menurut saya ini bukan base momentum, tapi momentum ya, yang akurasinya menurut saya hanya 70%. Karena apa? Kalau saya melihat di sini adalah bearish engulfing ya. Hanya di candle merah saja yang ditabrak oleh garis biru. Dan untuk garis merah nabraknya di candle merah, tapi di candle hijaunya nggak ditabrak ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, 1 menit langsung turun dia. Saya ambil 1, 2, 3, 4, 5 perdagangan, berarti 2,5 juta, karena batas resiko saya adalah 5.850.000. Mudah-mudahan meledak. Tinggal 12 detik lagi. Oke, 5 kita lihat tengah lambat yang terjadi di sini, dan sepertinya gul dong sayang. Blep. Oke, ini juga base momentum. Saya akan ambil base momentum ini. Aduh, telat. Karena ini harus ngerubah dulu ininya nih, pas warnanya ini apa? Untuk ininya, gambar-gambarnya ini ya, ke yang seperti ini. Tapi saya ambil dulu 500. Jadi tadi saya open 500 meledak, saya compounding gagal. Lalu menurut saya ini momentum tapi bukan base momentum. Justru yang base momentum menurut saya yang ini ya, karena garis biru ditabrak sama candlenya ditabrak garis biru, candle hijau dan candle merah. Dan menurut saya bukan base juga ya, karena garis emasnya hanya nabrak di candle merah. Yang bagusnya menurut saya adalah semuanya nabrak itu candle ngomongnya susah amat sih, garis biru dan garis emasnya nabrak candle hijau dan candle merah. Menurut saya seperti itu yang base momentum ya. Tapi ini mudah-mudahan meledak. Oke, meledak. Oke, sudah untung berapa itu? Maksud saya hit and run tuh seperti ini teman-teman, tapi di total, jadi batas risiko saya berapa gitu ya. Gak satu-satu, misalnya $15 gitu atau $21 itu kalau mau santai gitu ya. Cuman saya hanya menunggu. Jadi tadi kan teman-teman lihat saya banyak menunggu gitu, gonta-ganti aset yang benar-benar base momentum ya. Saya sudah untung 492, sebelumnya 345. Oke, udah cukup lah biar durasinya nggak terlalu panjang juga ya. 492. Ya, 9048 ini keterangannya. Total profit saya sampai dengan tanggal 15 ini 11.267. Sudah 100, hampir 100% ya, kurang berapa itu? 33 US dollar lagi. Total loss saya 98, end of the period 11.169. Deposit saya totalnya itu 3.600 tambah 7.700, 11.300. Saya withdraw 13.600.
sudah saya keep 2.300 atau 20%, dan sekarang ini saya tradingnya sudah dari keuntungan abang-abang. Pelan-pelan aja, step by step, yang penting bertumbuh ya. Oke, terima kasih abang-abangku. Mohon maaf bila mana videonya terlalu panjang, tapi tidak mengurangi dari keaslian video ini. Sampai ketemu lagi di jurnal trading harian saya selanjutnya. Bye-bye. JD Trade channelnya YouTube Trader Pemula.